kalian. Kalau perlu, absen dulu di kolom komen. Ini Sobat Mobile Legends yang sedang menyaksikan Royal Derby. Kalian berasal dari mana aja? Kalau begitu, let's go Oji dan juga KB. KB, lo teriak Sonic, nanti Papulung tepuk tangan sama teriak ya. Terus kalau Iya. Hierarchy Kingdom gue teriak ya. Ceritanya kita di offline gitu. Ayo KB, coba KB. Ya. Oke, aku ready. Sonic, mana suaranya? Sonic! Satu lagi, RRQ Hoshi, ini mana semuanya? RRQ Kingdom, mana suaranya? Wow. Aduh, itu Oke, adalah kita langsung tutorial lanjut. virtual ya. Yes, bener banget biar pada kangen sama dengan offline turnamen kali ini. Keyboy bakal mengangkat flickernya begitu saja. Bakal coba dikejar oleh seorang KB, tapi ternyata populer KB kali ini harus tumbang di depan sana Papulung. Yep, masih belum ada sosok yang berhasil ditumbangkan walaupun tadi udah ada inisiasi di awal-awal. Tapi Clay udah menyelesaikan satu status penetrasinya untuk magical damage. Keyboy dan juga Eudora berada di bagian tengah. Akankah berhasil nantinya untuk Roger bisa diberhentikan dengan satu stun yang dimiliki oleh Eudora? Bertatap-tatapan aja mereka di freeze lane aja PCW-nya. Sedikit lagi dan berhasil didapatkan loh Prof. Waduh, Ini. apa yang terjadi dengan cewek, Profesor? Wah, aku gak ngerti, tapi itu adalah sebuah tindakan yang sangat amat fatal karena again, gold lane or EXP lane, kalau seandainya udah kalah di awal game seperti ini, mereka akan kehilangan banyak hal, rotasi, EXP, gold, bahkan level. Wow. Bener juga, tapi kalian dilihat. Lagi-lagi Keyboy nggak mau lewat ke jalan yang salah. Karena Keyboy kalau lewat kali ini bakal bisa di-commit begitu saja. Rian is coming dan bakal terjadi seperti tadi lagi. Keyboy bakal di-commit. Langsung hilang begitu saja. Clay ketika bakal coba ditumbang oleh seorang mus dengan pedangnya. Bahkan burungnya coba untuk terbang melayang jauh, terbang tinggi. Tak terbatas Papulung. Yap, berhasil mereka mengcounter dengan adanya Popolen Kupa di mana tadi Johanna diambil di awal dan Finn langsung mensiasati dengan adanya Popolen Kupa hingga Kupanya lah yang mungkin lebih sering untuk menjadi pen ataupun korban dari ejectornya karena sekarang Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu aja bisa kasan kabur dari tersebut karena para pebabnya juga masih jarang ataupun masih gagal untuk bisa diamankan begitu aja tapi ceweknya langsung dilompat dengan paling Starmoon hilang sudah untuk ceweknya kali ini R7 dilempar Alexa Final Blow langsung dikeluarkan sebuah jalan tol dengan begitu banyaknya pedang langsung memberikan sebuah damage dan dia berhasil selamat. Masalahnya satu kali ini ketika Sun mencoba untuk menuju ke arah purple-nya seorang Albert itu bukan tindakan yang wise. Kenapa? Dia tidak punya damage, dia tidak punya cover dan menurut aku dia butuh waktu cukup lama untuk mengambil satu buah purple Albert dan bahkan bisa ada korban jiwa yang berceceran ketika dia terlihat begitu saja. Trap yang dibuka oleh seorang Fit ternyata membuat Keyboy terkejut dan bahkan ketika terkejut kali ini Keyboy memilih untuk mundur belum level 4 dan sepertinya Turtle kali ini bakal coba di take over oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Nah ini dia, akankah ada inisiasi ataupun ada team fight terlebih dahulu ataupun memang kontes besar-besaran aja karena Turtle-nya. Keyboy sudah mulai mencolek, Turtle-nya keluar jalur dan ini dia. Turtle-nya udah mulai langsung disikat habis saja. Ada Popolen Kupa tapi Kupanya langsung dilemparkan agar kembali lagi ke arah majikannya. Namun Popolen Kupa mulai menggigit langsung ke arah Sans-nya, sedikit lagi MP tersisa. Sans mulai maju ke bagian depan, Alexa Final Blow-nya Turtle masih berhasil diamankan juga oleh Roger-nya. Berhasil untuk kali ini pertempuran tapi untuk kali ini Pen-nya pun menjadi korban. Tapi ternyata di bagian belakang Benedetta bisa membalaskan keadaan 1-1. 1-1 Keyboy dengan VYN sepertinya pertukaran yang cukup adil tapi sebenarnya satu yang tidak cukup adil ketika Turtle yang diamankan oleh Albert ini sudah dengan retributionnya tandanya Gold memiliki dengan 2000 gold lebih unggul Pak Pulung. Oke, dengan keunggulan yang udah berhasil didapatkan. Tapi dari sisi level sih, mereka terlihat agak sedikit jomplang juga, ada sedikit tertinggal juga. Karena cewek di bagian atas, mulai ada inisiasi lagi yang dilakukan. Tamusnya langsung dihajar aja. 3 orang sekaligus ditembak dengan open fire, pengennya diaktifkan. Sedikit lagi yang tersisa, masih bisa bertahan. Inferno juga masih ada. Tapi digaruk dengan ada Roger langsung hilang dengan sangat-sangat cepat. Sans pun hadir tapi belum bisa membalikan keadaan, Oji. Yes, bener bukan sembarangan tapi lihat Keyboy di depan sana bakal coba ditumbangin dan bahkan Albert, what are you doing? Lagi-lagi keluar birahi anak muda membuat Albert tersyuting begitu saja. Alexa Final boleh keluarkan, Rian dilempar ke arah sebuah lahan yang sangat perih dan bahkan Keyboy salah melempar Rian itu bukan hal yang bagus Pak Pulung. Wow.
sebuah miskom kayaknya terjadi lewat aksi barusan ataupun memang tidak sadar karena Alecto final blow-nya mendadak langsung dikeluarkan. Sebuah aksi ataupun niat yang sangat baik tapi ternyata malah berujung kurang baik loh Profesor. Aku bahkan sempat terkejut dan wow, oke. Terheran-heran, wow. Iya, terheran-heran karena ya balik lagi itu adalah satu cut rotation yang bagus banget dari R7. By the way, dia 4-0-0 dengan KDA yang bagus banget kali ini. R7 juga akan langsung menuju ke arah brute force ternyata. Dia sangat sustain di sini dengan durability yang ia miliki dan baru akan menuju ke arah entah itu War X atau entah itu dia akan menuju ke arah Bloodlust X. Tapi yang pasti R7 dengan 4 poin killnya udah cukup tajam dan cukup sukar untuk ditumbangkan secara solo pick off. Apalagi untuk melakukan pick off kali ini Drian dan juga Keyboy harus bahu-membahu untuk memberikan combo secara all out. Yang artinya dengan menumbangkan ke arah R7 secara paksa artinya ini benar-benar harus mengeluarkan 2 source ultimate. Apakah itu worth it? Apalagi di sini posisinya 2,5k gold loh, 50 perbedaannya. Piap. Di bagian tengah terkena malah satu trapnya hilang sudah jauh headnya Oji. Ya benar banget begitu saja. Jauh head lagi dari seorang Keyboy. Udah 4 tumbang di menit yang ke-6. Jauh head emblem support ini bukan hal yang bagus dan bahkan boots di arah top lane sana bisa saja di-cutting oleh para pemain dari tim Arakioshi. Baru saja dibilang tapi ternyata Albert bakal coba untuk numbangin cewek dan ternyata tidak. Di sini lebih memilih untuk sabar terlebih dahulu. Clear minion karena mereka tidak boleh melakukan birahi lagi dan Sin mencoba untuk bertahan dibagi ke arah seorang minion dan bahkan berhasil survive. Bush masih mau lebih lihat prefectors-nya masih mencoba untuk bertahan tapi sepertinya dikocok begitu saja. Falling Star menemukan Falling Monster kali ini melakukan untuk clearing minion di arah bottom lane dan berhasil sepertinya dari seorang Bangsit untuk clear. Tapi sayang sekali di sini ada Drian. Bangsit tershutdown tak berdaya di sini Profesor. Yes, dan bahkan itu pertukaran dengan wave minion yang sudah bersih artinya tidak akan ada kerugian karena Arakioshi nggak bakal kehilangan 2 turret begitu saja. Sementara 1-1 dari sisi 1-0, dari sisi objektifnya yang membuat pergerakan dari kedua belah tim aku bisa bilang ini masih sama-sama di atas dan bawah. Cuma perbedaannya di sini di mid lane-nya udah setengah aja nih turretnya, udah hampir dihancurkan dan itu yang harus diperhatikan sama teman-teman dari Onyx Esports. Jangan sampai mereka kalah dari mid lane turretnya, Ranger Mas. Yes, benar bukan sembarang benar. Tapi kali ini lihat Keyboy sudah berada di depan sana. Jangan sampai terculik siapapun di depan dari tim Arakioshi. Shadow of Federation telah dibuka tapi Keyboy terlihat begitu saja. Hanya untuk menakut-nakuti para pemain dari tim Onyx Esports kali ini. Coba untuk mundur dan retreat. Karena mereka kita lihat dengan 2000 gold yang berbeda membuat harusnya segi power killnya cukup jauh. Tapi Sans looking for solo kill di top lane. Masih mencoba untuk bertahan. Masih coba kali ini masih one by one situation. Tapi cewek is coming. Sin mencoba untuk bertahan, membangkit begitu saja. Saat sekali bisa bertahan, Falling dikeluarkan, tapi ternyata Bang Sin masuk dan ditukar dengan satu buah turret di arah mid lane kah. Pedestal dikeluarkan, satu buah prefectus, memporak-porandakan ke arah backline. Claire mundur dan bahkan tim Onyx yang mendapatkan poin untung kali ini Profesor dan juga Papulu. Sementara itu Alecto final blow tapi cukup tersetrum kali ini masih bisa selamat R7-nya walaupun masih ada burn damage yang masih aja memberikan damage tadi terhadap dari Benedetta. Mubur sebuah hal yang sangat baik, dia membuat kocar-kacir setup yang udah dilakukan oleh Arakioshi dan sekarang mereka berempat mengarah langsung ke arah Turtle, bersiap untuk memberanikan diri ataupun menantang langsung Arakioshi kontes di area Turtle-nya Oji. Yes, bener banget tim fight kali ini bakal coba diamankan. PN semua dilempar begitu saja berubah menjadi seorang Kupa yang kali ini galak sekali tapi bahkan take over Turtle from Albert. What a retribution from Albert. Kali ini berhasil mengamankan satu buah Turtle luar biasa di arah pit Turtle. Take over again and again kembali diambil tak terbatas Pak Pulung. Mandi di sungai kegigit pacet, pengen retri malah nggak kepencet dan Turtle-nya berpindah ke arah Arakioshi. Tapi sekarang pertempurannya kembali lagi terjadi di bagian tengah. Boots-nya mulai mengamuk lompat ke bagian depan. Untung Esmeralda pun langsung diketik aja dengan pedang segede itu. Untung saja Sin-nya masih bisa menggocek namun dikejar lagi oleh Keyboy-nya, dilempar dengan ejector, dikeroyok oleh 3 orang sekaligus, sedikit lagi HP yang tersisa. Dibalaskan di bagian belakang. R7 dengan Alecto final blow-nya mencoba untuk mengejar tapi ini dia sebuah bayi macan, lah bayi alien ataupun bayi alien langsung aja menggaruk sampai salah ngomong Oji. Yes, benar-benar itu bayi serigala 40 tapi lihat digigit Boots-nya mencoba di combo Prefector ke arah belakang tapi Drian is coming mencoba untuk melakukan cover kepada para pemain dari tim Onyx Esports. Kalau kata Boots, jangan lupa kalian semua untuk vote lawan game favorit di stick video ya guys ya, untuk dapetin kesempatan memenangkan skin favorit kalian.
Waduh, sambil tidur gitu ya si Boots ya tadi gaya foto ya. Boleh, boleh, boleh. Dengan ada 3 player sekarang, kita balik lagi. Sudah melakukan rotasi ke arah bawah, tapi Rogernya memang benar-benar dijaga habis-habisan. Dan sekarang mereka kayaknya punya kesempatan untuk bisa mendapatkan satu outer turret yang ada di arah bottom lane nih, Ji. Yes, benar bukan sembarang benar. Tapi lihat Fener Strike-nya hampir saja menumbangkan seorang Bang Sans. Lionel Sans nggak boleh berbuat banyak. Kali di Albert cukup berbahaya kalau dia tertinggal seorang diri. Dan jangan sampai lihat combo sudah keluar. PN udah memberikan informasi. Albert langsung birahi anak muda. Dan kali ini ternyata dia bisa meredam emosinya. Ganbate, Anamaste, dan juga terima kasih Bapulung. Yap, sekali aja untuk kali ini ada sebuah stun lagi yang langsung dikeluarkan. Tapi untuk Kiboynya masih bisa selamat dan juga mundur. Lewat tadi ada energy impact dan juga curse of Throw yang dikeluarkan oleh Parsha. Tapi di atas R7 masih bisa kabur. Ada Sun yang udah set up dengan Brian yang ada. Tapi Lord pun udah mulai hadir. Akankah mereka kontes ataukah mereka hanya akan memancing-mancing aja nih Oji? Yes, tapi lihat di sini Lord yang terhormat bukan yang sangat jelas. Kiboy udah mengeluarkan konsil, tidak ada informasi diberikan menuju ke arah belakang. Albert seperempat darah, tapi Brave Fighter bakal coba menuju ke seorang Albert. Hampir saja tershutter, bakal coba dipukul mundur. Satu buah Fenristek Boots versus everybody. Meanwhile cewek memukul mundur seorang Clay. Lihat di sini Ararkiosi porada. Dan 1 poin diamankan oleh seorang Pangsin dan berhasil menyelengkat seorang Boots. Boots tersungkur di arah sungai, telelep, tak bisa bernapas. Tapi lihat, Onyx Esports memiliki kesempatan yang sangat-sangat besar untuk mendapatkan Lord. Kiboy membayang-bayangi pergerakan dari seorang Albert, sang serigala berbulu domba yang membuat dia tidak bisa bebas untuk bergerak Papulu. Iya, sama-sama punya satu sosok yang bisa membuat kocar-kacir area pertahanan. Entah itu Esmeralda yang digunakan oleh Bang Sin ataupun seorang Boots yang menggunakan lapu-lapu. Tapi ini dia itemnya, Prof. Iya, dan kalau misalkan kita melihat dari lapu-lapunya dia mau OTW karena Oracle atau Athena Shield, I mean ini emang benar-benar dibutuhkan banget. Makanya kalau misalkan dari durability Boots benar-benar jadi bisa nahan semua dealing damage. Tapi Kiboy kayaknya nggak bakal bisa bertahan dengan cukup lama kali ini Ranger Mas. Shadow Kill dikeluarkan, Albert tershutdown dan bahkan saat kali ini juga bakal coba diselekat oleh seorang R7. Berhasil diselekat saat lagi didapatkan, tapi R7 dengan Prefectors yang gak bisa ditahan. Shutdown kali ini untuk tim Onyx Esports. Lihat, gold mereka mulai mengejar 1000 gold perbedaan yang para pemain dari tim Onyx kejar dari perbedaan 3000. Jauh mendekat, makin dekat, makin sayang Papulu. Iya, ini coba lihat dari Boots-nya sangat-sangat bisa dari tadi memberikan backupan terhadap rekan-rekannya dengan Braver Fighter-nya. Sekali dia melakukan lompatan rusak tanah satu kecamatan. Itulah yang berkali-kali dia lakukan dari tadi, Oji. Yes, benar banget. Tapi kali ini kita lihat Profesor, gimana caranya tim Ararkiosi menembus pertahanan dari tim Onyx Esports yang benar-benar kuat seperti ini, Profesor. Ada 2 cara sih. Yang pertama adalah nge-trigger dari Purify-nya terlebih dahulu. Ada 3 Purify di sana, mau nggak bakal ada pick off artinya. Tapi dengan memaksakan Purify kali ini, jadi harus mengeluarkan satu source skill yang mahal. Dan apa yang mau dilontarkan gitu, apakah Kiboy dengan flickernya? Karena menurutku dengan emblem jam pasir, jadi mau nggak mau Kiboy bakal lebih cepat juga untuk mendapatkan flickernya. Tapi nggak dia setupnya untuk menuju ke arah Lord ini, Mas. Yes, bener banget. Lotte bakal coba di team fight. Lihat play score by Living, by Mandiri. Kali ini bakal coba diambil dari Albert yang posisi 1 dan 2 oleh Ararki. Sans berada di posisi ketiga. Polestar telah dikeluarkan. 1 buah wombo combo combro karena seorang sih. Tapi ternyata Kiboy udah mengeluarkan flickernya. Gak ada flicker dikeluarkan. Dan tandanya ini bakal Lord yang bebas untuk tim Ararkiosi. Kecuali Boots memasakkan team fight yang selanjutnya. Pangstin telah keluar. Berhasil menghindari semua Thunderstruck yang dikeluarkan. Boots menjadi pilihan mencoba digarung begitu saja. Sans mencoba untuk meng-cover. Tapi ternyata gak bisa, colekan dari Sans ternyata nggak terlalu sakit. Papulu. Tapi Lordnya pun terbuka bebas dan mereka pun langsung melakukan kontes ataupun sebuah aksi memberikan damage ke bagian depan karena sekarang pemain dari Onyx Esports langsung dijagain oleh Sin seorang diri, membuat sebuah pagar yang tidak terlihat, lompat ke bagian depan dengan Palistar yang dia miliki, tapi Boots-nya berhasil dipukul mundur nih Profesor. Silakan, Ya, dan Profesor. bahkan aku melihat pergerakan ini ya, pergerakan yang benar-benar bagus banget, wise banget. Ketika turret dia bagian mid lane-nya udah hancur, langsung ambil aja Lord-nya. Gimana caranya dapetin keuntungan tanpa adanya kerugian sama sekali. Dan lihat Bang Sin di tengah-tengah, dia cuma ngebait doang, dia nge-freeze lane, dia tas tribute to someone. Karena Pak Pulung, dia mau jalanin 3 wave minion yang berbeda Pak Pulung. Lihat Wow, ini wow, wow. happy banget pola permainannya.
Oke, tapi kita lihat di top lane sana. The Lord coba untuk menuju ke arah inhibitor turret. Sans mencoba untuk dengan Cold Shadow-nya, tapi Lord mengamuk. Iha! Langsung menuju ke arah inhibitor turret. Sans dengan damage yang cukup sakit. Setengah darah dikeluarkan. Tapi ternyata ini tandanya satu buah informasi diberikan. Police Armor telah dikeluarkan. Ejector menuju ke arah sana. Bangsin masih coba bertahan. Bangsin gak bisa bertahan lagi dan harus hilang di telan bumi. Petir, bukan sembarang petir. Menumbangkan. Circle dikeluarkan. Dan bahkan Prefactor with Flicker. Buset gede. Membuat satu hilang. Dan bahkan harus menjadi korban kedua dari tim Onyx Esports Papulung. Wow. Diawali dengan Bang Sin tadi mencoba untuk memberanikan diri, tapi berakhir ini di efek domino yang langsung diciptakan. Ada 3 player yang dimiliki oleh RRQ yang berhasil langsung ditumbangkan begitu aja. Mereka bersiap, mungkinkah mereka akan bisa mendapatkan satu inhibitor turret? Karena sekarang hanya ada satu player yang bertahan, yaitu PYN. Sementara untuk ada Benedetta mulai kembali dan juga melakukan Alexovana Blow guna untuk bisa menghabiskan satu wave ini, tapi untuk inhibitornya masih bisa terjaga. Udah ada berapa fighter lagi, diketik aja, langsung dipukul aja seluruh wave minion yang baru keluar dari base turret-nya. Tadi sapu-sapu yang sakit, sekarang lapu-lapu yang sakit. Besok lupa-lupa habis kena pukul. Oh my god, Profesor. Udah ada satu buah Maleficron yang dimiliki seorang Sans dan bahkan cewek udah punya Oracle. Lebih sustain lagi menuju ke arah seorang Clay. Clay kali ini benar-benar gak dikasih bermain dan Clay harus berada di arah rumput. Tapi Onyx Esports wajib untuk targeting terhadap Clay dan juga Albert lagi untuk memenangkan pertandingan ini. Lihat Albert di game yang kedua, dia gak dikasih main dengan 3 poin dead dan bahkan 1 dead, 1 kill dan 11 assist 40. Yep, dari item yang udah ada pun udah hampir penuh ya Prof ya. Iya, OTW Immortal juga, tapi kali ini malah Sans yang keculik kali ini, Papulung. Yap, untungnya masih bisa kabur, tapi Sin melompat ke arah yang berbeda. Mereka mau pergi ke arah mana lagi? Udah ada Stable Force-nya. Berhasil kah untuk melemparkan dengan satu ejector, tapi malah langsung tergigit oleh Kupa yang udah berhasil untuk menggigit ke arah beberapa kabel yang dimiliki oleh Keyboy. Sans-nya mulai tertangkap basah, untungnya masih bisa pergi ke arah lainnya, Oji. Yes, bener banget. Kali ini lihat Sans mencoba diculik, tapi ternyata dengan pedangnya masih mau dikejar. R7 mencoba untuk memaksa ke arah belakang. VY memberikan informasi injektor kan seorang Rian terkena gigitan Kupa, sakit sekali. Rian harus mundur, mencoba untuk membalik kembali. Immortality tidak dimiliki, tapi ternyata tersisa 1. Bang Sin tertinggal, R7 masih mau lebih. Ada Sans di sana, ternyata boost dengan pedangnya menjadi 1, masih mau lebih. Albert Immortality pecah. What are you doing, Albert? Albert malah coba ditumbangin. Sans take the Albert kali ini. Onyx Esports kembali membalikan keadaan luar biasa. Onyx Esports, one play from Onyx Esports, Profesor. Iya, dan bahkan itu menumbangkan satu Albert selama sekitar 45 detik lebih. Ini membuat teman-teman dari RRQ kocar kacir. 3 lawan 5 tentu bukan angka yang bagus kalau mereka tidak bisa bertahan lama, Jerman. Ya sepakat, Bangsin gak bisa bertahan dengan Thunderstruck yang dimiliki. Boots juga masih bertahan kali ini, lihat. Boots versus everybody. R7 mencoba untuk bertahan. Lihat dia bisa diberikan oleh seorang Clay Energy. Dan juga Curse Crown-nya hanya gelitik seorang Boots. Dan bahkan di arah bottom lane masih ada 1 dan 2 gerobak kali ini harus dihilangkan. Alektovana Blow yang cukup tepat berhasil dikeluarkan pada ST ke arah belakang. Clay coba untuk bertahan. Dan ternyata kali ini FAY is coming. Mega kill didapatkan. Bahkan Prefactor untuk mundur. Cewek juga tersisa kali ini masih bisa kabur. Dan ejector from Keyboy. Always save the day from Onyx Esports, 40. Onyx belum menyerah dan sekarang pun untuk Lordnya bisa mereka dapatkan dan mungkin aja tanpa adanya kontes. Saat ini bertertarik di bagian tengah pun udah berhasil mereka rubuhkan. Benedetta mulai bergerak maju tapi ternyata tidak karena dari minimap kita lihat semuanya mundur dan sekarang Lord menjadi milik dari Onyx. Real time win probability by Samsung Galaxy A series 68% untuk Onyx, 32% untuk Arki Hoshi ini, Oji. Yes, bener banget. 17 sama dan bahkan Colt diunggulkan tim Onyx Esports win real time probability dimenangkan 70% untuk Onyx. Onyx mereka mendapati satu buah Lord yang terhormat di arah tengah. XINN atau Bang Sin. Kali ini harus menahan dengan Lord yang sebesar itu, bahkan Boots yang bisa memporak-porandakan player dari tim RRQ Hoshi. Lihat, PIN mencoba untuk ngebuka satu buah trap. Spider Sektor dikeluarkan, Sans menuju ke arah belakang. Mencoba Alektovana Blow. Minion dengan cukup cepat. Mencoba untuk bertahan, Shadow Kill telah dikeluarkan tapi Sans sepertinya bakal coba ditumbangin begitu saja. Sans masih coba bertahan, harus hilang 2. Sans harus hilang tapi Immortality-nya masih ada dan gak bisa bertahan. Tergigit oleh seorang Popolen Kupa. Meanwhile di belakang sana Bang Sin versus everybody dan Chatter didapatkan. Jiwa hilang. 2 pemain dari tim Onyx harus tersyukur. Ini bencana kecil, Profesor.
Yes, termakan satu demi satu dan bahkan ini 3 lawan 5 dibalikin oleh RRQ Yoshi. Tapi perbedaannya adalah mereka tidak memiliki high ground defender kecuali dengan tubuh besar dari bootsnya sendiri. Namun mereka apakah dari RRQ Yoshi akan memaksa untuk mendobrak lini belakangnya Pak Pulung, karena mereka benar-benar harus memaksimalkan 30 detik ke depan. Yap, dan sekarang saat lagi udah akan masuk ke menit 21, kesalahan akan berujung dengan respawn yang sangat-sangat lama. Itu udah harus mereka pikirkan. Setiap inisiasinya harus dipikirkan dengan baik, dengan sangat-sangat cepat pula nih Oji. Oke, tapi lihat mereka bakal objektif gaming, mereka bakal memasakkan 11 detik yang mereka miliki, memaksimalkan, dan inhibitor bakal dihilangkan begitu saja. Turret, Albert, kali ini dia udah nggak mau maju lagi. Mereka benar-benar pengen 3 lane yang mereka miliki saat ini dipastikan tanpa ada penghambatan dan penyekatan jalan rayanya Pak Pulung. Iya benar sekali, mereka bersiap, mereka ingin seluruhnya hancur, wave minionnya masuk. Tapi sekarang pemain dari Onyx sudah berkumpul lagi semuanya dengan seluruh item yang udah berhasil dilakukan oleh masing-masing player. Ini akan cukup berimbang lagi, entah itu dari sisi damage ataupun dari durability playernya masing-masing. Tapi saat lagi kita akan lihat replaynya, ini dia Prof. Inilah dia bagaimana high ground defense yang dimainkan oleh RRQ Hoshi. Mereka tahu mereka punya Feather Strike, mereka punya Alecto Final Blow, jadi mereka maksimalkan untuk melakukan clear minion dan bahkan mengusir pasukan Onyx Esports Pak Pulung. Yoi, dengan replay udah kita saksikan juga, namun untuk kali ini belum ada inisiasi lagi yang dilakukan oleh masing-masing player. Semuanya bermain cukup pasif lagi nih Oji. Yes, bener banget. Ponsel termiliki, cewek bakal menjadi pilihan. Tapi ternyata cewek bakal diolah begitu saja. Feather Strike dan cewek masih coba untuk bertahan ke arah belakang. Lihat, Albertnya di arah rumput. Dan bahkan Thunderstruck udah keluar, informasi diberikan. Albert tertangkap begitu saja. Sun nggak bisa bertahan. Dan Sin menuju ke arah belakang. Albert kali ini nggak bisa pulang. Dan ternyata Deagle from Albert save that day. Lihat, Rian benar-benar menguntit seorang Albert di arah rumput sana. Bangsi tiba-tiba terkejut, terheran-heran. Feather Strike dan Flicker digunakan. Menuju ke arah belakang. Lihat gocekan mautnya kali ini. Bangsin. Berhasil Winter Trajan hanya mendelay saja. Rian tumbang, 3 hilang. Ini bencana untuk si Onyx Esports 40. Yap, tapi wave minion pun sudah semakin banyak lagi dari tiap lininya. Bahkan ada satu wave minion yang mungkin masih bisa dihalang oleh Benedetta. Lapu-Lapu menjadi pilar utama, menjadi benteng utama untuk Onyx Esports kali ini. Begitu tebalnya, begitu beratnya untuk menumbangkan satu sosok tersebut. Bahkan itu bisa sulit juga untuk dilakukan terhadap Bangsin yang menggunakan Esmeralda. Si Halbert sekarang, siapapun yang terkena akan langsung dipotong dari life drain-nya. Bersiap lagi dari Albert dan juga rekan-rekannya untuk maju ke bagian depan untuk menghantarkan wave minionnya, Oji. Yes, Lord terbuka dengan sangat bebas kali ini. Onyx Esports harus mendapatkan Lord ini kalau mereka ingin membawa ke game yang ketiga. Tapi lihat Sas dengan Shadow Kill yang dikeluarkan. Stack paten dia miliki. Masih coba untuk bertahan. Bangsin masih ada dengan Esmeralda. Tapi ternyata Bangsin Master bakal dikeluarkan oleh seorang Kiboy. Dan Kiboy tidak berhasil diselamatkan. Ini bakal menjadi kecelakaan kecil untuk RRQ Yoshi. Mereka harus mundur. Mereka bakal tiba dengan 4-1. Itu bukan hal yang baik, Pak Pulung. Yap, cuman cewek cukup tertinggal sekarang, dikejar langsung dengan Alecto Final Blow. Namun dan sekarang udah ada Inferno, pengennya diaktifkan sedikit lagi, tapi tersisa. Tabusnya down, berarti sekarang keadaan cukup berimbang lawan Ban. Hanya saja untuk Rogernya langsung diketok oleh abang-abangan Jim. Gede banget pedangnya, Lapu-Lapu Brave Fighternya on point banget Oji. Bangsin nggak boleh seperti ini lagi kalau dia ingin memenangkan game ini. Tapi Onyx Esports Suns ini benar-benar tahu hero powernya. Dia bisa mensolo kill seorang Bangsin. Kiboy mencoba bertahan. Udah nggak ada lagi satu buah lintang pada blow. Bahkan Winter Trajan berhasil menyelamatkan seorang Deden from Bogor. From Shadow Kill. Moon kali ini mencoba bertahan. Tapi fokus menuju ke arah Brave Fighter karena belakang nggak ada lagi. Dan di sini Clay pun tumbang. Immortality-nya pecah. Harus ditukar oleh seorang Bus. Kalau tidak, ini bakal jadi kerugian untuk tim RRQ Yoshi. Ini bencana untuk tim RRQ Yoshi, Pak Pulung. Coba lihat bootsnya, udah nggak ada lagi darahnya terlihat tadi Oji. Udah tipis banget layaknya keuangan anak kos di akhir bulan. Tapi dia masih bisa bertahan. Coba lihat damage-nya, segede layar. Itu bersiap untuk langsung bisa mendapatkan langsung ke arah Lord-nya di menit ke-24 ini. Dan mungkin bisa aja menjadi akhir dari game yang kedua.
Yes, bener banget. Ini bisa menjadi akhir dari game yang kedua. RRQ Hoshi mereka kehilangan Albert, kehilangan Clay. Dan bahkan Clay masih lama. Ini bakal menjadi bencana untuk RRQ Hoshi. Lihat, RRQ Hoshi tidak punya satu buah Feather Restrict untuk mendefense Papalote terhormat. Sebuah Silhaber telah di-pop up. Boots udah siap untuk menuju ke arah Bangsin. Dan bahkan Sats di garis depan, Sats gak boleh offside. Untuk mendapatkan poin ini, Sats harus bertahan dengan cepat. Tapi di arah belakang sana, Keyboy mencoba untuk mendapatkan seorang satu buah sit. Tapi Sats tergigit begitu saja. Alexa pada belum dikeluarkan. 8 detik lagi menuju ke arah belakang. Tapi lihat Shadow Kill dikeluarkan. Brave Fighter membuat para pemain dari tim RRQ Hoshi porak-poranda. Finn masih coba untuk bertahan. Bahkan Benedetta dari R7 harus menjadi korban untuk kali ini. Dan Sats fokus menuju objektif menuju ke arah base-nya. Gak bisa bertahan. This is it. Onyx is protect the game. Tuh, Babulu. Wow, 1-1. Wow. Satu